Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas IB 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Pada presentasi ini, materi pembahasan kita yaitu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian karya tulis ilmiah. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada Asya Asyani Takwim, Dia Hayu Ivina, Farhana Nabila Umah, Naswa Safa Zakiyah, Naila Livia Hanum, dan Safa Salsabila. Pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah karangan singkat yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Dengan rumusan masalah, penulis akan mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan sehingga penelitian dapat menarik kesimpulan. Menurut Sugiono, rumusan masalah lebih sederhana, sehingga masalah dirumuskan berdasarkan penelitian sesuai dengan tingkat penjelasannya, berupa pertanyaan yang dijawab dengan pengumpulan data, dan sebenarnya rumusan masalah berbeda dengan masalah. Beberapa kata tanya yang digunakan dalam rumusan masalah adalah mengapa dan bagaimana. Untuk membuka peluang penyelidikan yang lebih detail, meskipun kata-kata dari pertanyaan lain dapat digunakan secara tertulis untuk mengkonfirmasi masalah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah ini menanyakan pertanyaan dalam hal apa adanya sebuah variabel atau lebih variabel dan tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Sehingga pada jenis deskripsi ini penulis tidak perlu melakukan perbandingan pada sampel serta tidak perlu mencari hubungan variabel lain. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah dalam suatu penelitian yang membandingkan satu atau lebih variabel dengan variabel lainnya yang berbeda sehingga memuat perbandingan. Yang terakhir ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif ini dalam suatu penelitian menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada jenis rumusan ini juga memiliki 3 macam hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan timbal balik atau interaktif. Rumusan masalah mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan, atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian ini menjadi ada dan dapat dilakukan. Yang kedua, sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Rumusan masalah ini tidak berharga mati, akan tetapi dapat berkembang dan berubah setelah peneliti sampai di lapangan. Yang ketiga adalah sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Keputusan memilih data mana yang perlu dan data mana yang tidak perlu dapat dilakukan peneliti karena melalui perumusan masalah peneliti menjadi tahu mengenai data yang relevan dan data mana yang tidak relevan bagi kegiatan penelitiannya. Yang keempat yaitu suatu perumusan masalah adalah sebagai dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Ciri-ciri rumusan masalah. Ciri-ciri rumusan masalah dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang kualitatif adalah 1. Data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas. 2. Biasanya berkenaan dengan bahasa. Sedangkan untuk yang kuantitatif adalah 1. Data yang dikuantifikasi atau diukur. 2. Biasanya berkenaan dengan angka. Perbedaan rumusan masalah pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, yang pertama, lebih menekankan kualitas daripada jumlah. Yang kedua, dipaparkan di dalam bentuk deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang ketiga, masalah penelitiannya dinamis dan masih membutuhkan eksplorasi. Yang keempat, menekankan banyak aspek dari satu variabel.
Kemudian ada kuantitatif. Yang pertama, dipengaruhi beberapa variabel yang akan menentukan hasil akhir. Yang kedua, masalah penelitiannya jelas dan tidak berubah. Yang ketiga, lebih menekankan jumlah daripada mutu atau kualitas. Yang keempat, umumnya ditinjau berdasarkan sumber. Sumber untuk memperoleh masalah. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber. Masalah dapat bersumber dari observasi, dedukasi dari teori, ulasan kepustakaan, masalah sosial yang sedang terjadi, situasi praktis, dan pengalaman pribadi. 1. Observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data yang empiris. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai. 2. Dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. 3. Kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. 4. Masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seringnya menjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin. Yang kelima, situasi praktis dalam pembuatan keputusan tertentu. Sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. 6. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukannya jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Cara merumuskan masalah. Yang pertama, buat secara spesifik. Cara membuat rumusan masalah yang paling utama adalah membuat rumusan secara spesifik. Dalam menulis rumusan masalah tidak perlu dijabarkan secara panjang lebar, sebab justru akan menghilangkan inti yang ingin disampaikan. Cukup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menentukan metode penelitian yang sesuai. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menentukan metode penelitian yang sesuai. Tentu saja kita harus menentukan terlebih dahulu metode penelitian yang sekiranya tepat dengan tema yang kita angkat. Membicarakan tentang metode penelitian, kita bisa memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. Menentukan metode penelitian, hal yang tidak kalah penting. Jangan sampai salah menempatkan urutan menimbulkan salah tindakan. Kesalahan dalam bertindak akan mempengaruhi pada proses penyelesaian penelitian. Kelebihan menentukan metode penelitian ini membantu peneliti menentukan konsep yang pas dan cocok digunakan. Yang keempat, kreatif melihat fenomena di sekeliling. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan kreatif melihat fenomena di sekeliling kita. Poin ini sebenarnya sederhana, tapi sulit dalam praktiknya, kecuali bagi yang terbiasa berpikir, mungkin tidak begitu kesulitan dalam membuat rumusan masalah. Yang kelima, gunakan 5W+1H. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menggunakan rumusan 5W+1H. Jika Anda mengalami kesulitan menentukan topik atau tema peneliti, kita bisa menerapkan 5W+1H. Caranya cukup membuat pertanyaan yang menarik sebanyak mungkin yang kita minati. Contoh rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah sebagai berikut. Penelitian tentang penyebaran virus corona dan kemunculan Omicron di Indonesia. 1. Bagaimana dampak pengaruh virus corona dalam kehidupan sehari-hari? 2. Apa saja gejala yang ditimbulkan oleh Omicron dan perbedaannya dengan COVID-19? 3. Bagaimana cara pemerintah dalam menghimbau masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona?
dan penanganan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. 4. Bagaimana keefektifan vaksin yang telah diberikan oleh pemerintah dalam penyebaran virus corona, dan perbedaan dari vaksin-vaksin tersebut adalah apakah ada. Contoh yang kedua, karya ilmiah. Bentuk penulisan karya tulis ilmiah atau dikenal dengan KTI dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini bisa mengawalinya dengan melihat latar belakang selanjutnya, rencana penelitian dan hasil penelitian atau bahasan yang didapatkan. 1. Bagaimana bentuk pencapaian kebijakan education mix system INMA sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di era ASEAN Economic Community. 2. Bagaimana implementasi kebijakan education mix sistem INMA untuk peningkatan kualitas pendidikan wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di era ASEAN Economic Community. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.